Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerusakan-kerusakan yang terjadi di muka bumi menjadi salah satu pertanda bahwa manusia sudah berada di akhir zaman. Peperangan dan penghancuran terus terjadi, bahkan moral manusia pun ikut hancur sebab sudah mulai jauh dari agama. Kenikmatan-kenikmatan duniawi lebih diutamakan sehingga bekal untuk akhirat terabaikan. Jika memang demikian, maka umat Islam harus sangat berhati-hati ketika hidup di zaman yang seperti itu. Tanda-tanda akhir zaman sudah mulai kita lihat dan rasakan saat ini. Tingkat kriminalitas semakin tinggi, peperangan sudah menjalar kemana-mana, bahkan di Timur Tengah setiap hari ada ratusan korban meninggal dunia akibat konflik yang tak kunjung usai. Ini semua adalah salah satu tanda akhir zaman yang sudah mulai terlihat. Oleh karena itu, dalam bergaul, orang-orang beriman harus lebih berhati-hati sebab mereka yang tidak memiliki iman akan sangat senang mengajak untuk menjauh dari ajaran agama dan Tuhan. Suatu saat kelak mereka akan dipimpin oleh Dajjal sebagai salah satu tanda-tanda akhir zaman. Dajjal mampu menyesatkan seluruh manusia agar menjauh dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berdoa kepada Allah agar umat Islam dapat berlindung dari Dajjal dengan mendoakan tempat-tempat berikut ini. Tempat-tempat tersebut adalah tempat yang tidak bisa dimasuki olehnya, bahkan ada pula yang akan digunakan sebagai tempat dibunuhnya Dajjal. Yang pertama, Mekah. Rasulullah pernah mengatakan bahwa Mekah adalah tempat terbaik di bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Demi Allah, engkau adalah sebaik-baik bumi dan bumi Allah yang paling dicintainya. Seandainya aku tidak terusir darimu, aku tidak akan keluar dari Mekah." Hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah juga mengatakan bahwa Mekah adalah tempat yang tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal. Ketika Dajjal melakukan kerusakan-kerusakan di mana-mana, Allah memerintahkan para malaikat untuk menjaga Mekah. Dalam hadis Fatimah bin Qais radhiyallahu anha disebutkan bahwa Dajjal mengatakan, "Aku akan keluar dan menelusuri muka bumi. Tidaklah aku membiarkan suatu daerah kecuali pasti aku singgahi dalam masa 40 malam kecuali Mekah dan Thaibah Madinah. Kedua kota tersebut diharamkan bagiku. Tatkala aku ingin memasuki salah satu dari dua kota tersebut, malaikat menemuiku dan menghadangku dengan pedangnya yang mengkilap. Dan di setiap jalan bukit ada malaikat yang menjaganya." Hadis riwayat Muslim. Karena dijaga oleh malaikat-malaikat Allah, maka Dajjal tidak akan mungkin bisa untuk masuk ke dalam Mekah. Karena Mekah adalah tempat yang suci sekaligus tempat terbaik di muka bumi. Yang kedua, Madinah. Dajjal juga tidak dapat memasuki Madinah, karena Madinah juga tempat suci yang dijaga oleh para malaikat Allah, seperti yang dijelaskan dalam hadis berikut. Di setiap tembok atau batas kota Madinah ada malaikat. Kota Madinah tidak akan bisa dimasuki oleh penyakit taun lepra, tidak pula Dajjal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap kali Dajjal mencoba memasuki tempat tersebut malaikat akan menghadangnya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis berikut. Tiada suatu negeri pun melainkan akan diinjak oleh Dajjal, kecuali hanya Mekah dan Madinah yang tidak. Tiada suatu lorong pun dari lorong-lorong Mekah dan Madinah itu, melainkan di situ ada para malaikat yang berbaris rapat untuk melindunginya. Kemudian Dajjal itu turunlah di suatu tanah yang berpasir di luar Madinah, lalu kota Madinah bergoncanglah sebanyak 3 goncangan dan dari goncangan-goncangan itu Allah akan mengeluarkan setiap orang kafir dan munafik dari Mekah dan Madinah. Hadis riwayat Muslim. Demikian juga sebagaimana pernah dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya kota ini adalah Thaibah atau harum. Dia sendiri yang akan membuang kotorannya lalu semerbaklah keharumannya. Yang ketiga, Yaman. Yaman adalah negeri yang juga didoakan oleh Rasulullah. Rasulullah pernah mendoakan Yaman agar menjadi sebuah negeri yang diberkahi. Iman, ilmu dan hikmah adalah hal yang identik dengan negeri tersebut. Sebagaimana dalam hadis berikut, penduduk negeri Yaman telah datang kepada kalian. Mereka adalah orang yang paling lembut hatinya. Iman itu ada pada Yaman, fikih ada pada Yaman, dan hikmah ada pada Yaman.
Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, Syam. Syam adalah tempat yang Rasulullah doakan di akhir zaman. Namun kini Syam telah terpecah-pecah menjadi beberapa negara, meliputi Suriah, Palestina, Jordania dan Lebanon. Rasulullah pernah berdoa, "Ya Allah, berkahilah kami pada negeri Syam kami. Ya Allah, berkahilah kami pada negeri Yaman kami." Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, Syam juga merupakan salah satu tempat yang paling utama di antara negeri-negeri yang lain, dan ia adalah negeri pilihan Allah. Dalam hadis beliau bersabda, pada akhirnya umat Islam akan menjadi pasukan perang, satu pasukan di Syam, satu pasukan di Yaman, dan satu pasukan lagi di Irak. Hendaklah kalian memilih Syam, karena ia adalah negeri pilihan Allah. Allah kumpulkan di sana hamba-hamba pilihannya. Jika tak bisa, hendaklah kalian memilih Yaman dan berilah minum hewan kalian dari kolam-kolam di lembahnya. Karena Allah menjamin untukku negeri Syam serta penduduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, Hakim, dan Ibnu Hibban. Selain itu, Dajjal juga tidak akan bisa memasuki Masjid Al-Aqsa Palestina yang juga merupakan bagian dari Syam. Dajjal tidak akan memasuki 4 masjid, Masjid Ka'bah yakni Masjidil Haram, Masjid Rasul yakni Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa dan Masjid At-Tur. Hadis riwayat Ahmad. Terus bagaimana dengan Indonesia? Indonesia memiliki banyak perbukitan yang memiliki sumber makanan dan air yang melimpah dan tempat-tempat indah lainnya. Seperti yang dikatakan banyak ulama, jika kalian tidak sempat pergi ke Mekah, Madinah dan Baitul Maqdis di akhir zaman, maka kalian membuat perkampungan akhir zaman di perbukitan, yang tersedia banyak sumber makanan dan air dan dipenuhi oleh orang-orang beriman, agar saling menguatkan. Jangan membuat perkampungan akhir zaman di pantai, karena akan terjadi gelombang besar atau tsunami. Jangan di pegunungan karena akan meletus. Jangan di perkotaan karena semua manusia akan kesusahan akan sumber makanan dan air. Jadi menurut sahabat beriman, apakah Indonesia salah satu tempat yang aman bila dihuni di akhir zaman? Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.